Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan wassalamu ala fitri dari kelas T2A dengan NIM 2507411001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas hari raya yang diberikan oleh Pak Asep selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dasar. Jadi ini adalah tampilan awal dari menu beranda pada proyek THR saya. Saya membuat sebuah web yang berisikan jurnal pribadi saya terkait profil, hal-hal yang saya sukai, dan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan selama ini. Yang pertama, ini adalah tampilan menu beranda dengan sebuah highlight utama terkait jalanan akses keluar PNG ke store, dan juga ada beberapa headline-headline berita lain. Selanjutnya kita pindah ke bagian menu profile. Di sini ada identitas pribadi saya dan juga sedikit deskripsi. Selanjutnya ada beberapa eksplorasi teknis terkait kemampuan-kemampuan teknis yang saya pahami dan saya kuasai. Selanjutnya ada advokasi dan aksi. Ini adalah kegiatan saya di Departemen Sosial Politik di Himpunan Mahasiswa TIK, yaitu salah satunya adalah mengkomunikasikan terkait jalanan akses ke PNJ yang rusak. Selanjutnya ada ini adalah jurnal pribadi saya terkait pembahasan mengenai buku-buku yang saya baca. Jadi ketika saya selesai membaca buku, saya akan menuliskan konsep-konsep yang saya pahami terhadap buku tersebut. Dan pada benda terakhir ada kontak, yaitu terkait kritik dan saran dari teman-teman sekalian ketika mengunjungi web saya. Kurang lebih itu isi tampilan dari project tugas hari raya saya. Selanjutnya kita akan melihat ke bagian code. Di sini saya membaginya ke beberapa file. Tentu saja dengan file utama yaitu index.html, selanjutnya ada profile.html, ada dokumentasi, ada jurnal, ada keahlian, dan yang terakhir yaitu ada kontak. Dan ini adalah bagian dari style.css-nya. Oke, kita bicara dari file utamanya dulu, file besarnya yaitu index.html. Jadi saya di sini membuat sebuah apa ya yang bisa saya bilang. Saya membagikan itu ke dalam beberapa bagian. Yang pertama mungkin kita bicara dari bagian header. Jadi di bagian header ini saya memberikan nama saya dan juga terkait jurusan kuliah, prodi kuliah saya serta posisi saya saat ini di himpunan mahasiswa TIK. Selanjutnya ada navbar. Jadi nav ini adalah sebuah tag HTML di mana kita memberikan sebuah fungsi dan membaginya ke beberapa bagian untuk menjadikannya seperti ini. Jadi pada bagian ini, bagian yang di atas ini, beranda, profile, eksplorasi teknis, aktivasi aksi, kita dan kontak itu adalah bagian dari navbar. Nah, navbar ini saya berikan tag, itu tag A dengan atribut ref yang akan ketika kita klik akan mengarah ke file-file lain. Yaitu sebagai contoh di sini ada atribut ada tag A dan dengan atribut have yang mengarah ke profile dan HTML. Jadi ketika saya profile, dia akan pindah halaman ke halaman profile yang ini. Halaman profile yang ini. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada tag UL. UL itu adalah on order list, yaitu list sebuah list yang tidak berurutan. Dari dalam atribut di dalam tag UL ada tag listnya ini, di mana dia akan mengurutkan dari untuk saat ini saya akan membuatnya di kode ini membuatnya dari kiri ke kanan, jadi tidak urut dari atas ke bawah. Seperti itu. Saya juga di sini menggunakan penghubungan antara teks HTML dengan CSS yaitu eksternal. Sebenarnya tidak hanya eksternal, jadi saya ada menggunakan eksternal dan internal menyesuaikan dengan file-file yang ada di sini. Jadi ada beberapa file yang saya menggunakan eksternal,
Ada juga file yang langsung saya buat dalam internal dalam tab tab. Kurang lebih seperti itu. Di bagian index HTML kurang lebih tidak banyak. Di sini hanya ada section main untuk membuat pada bagian ini juga ada saya menggunakan class content box buat agar ini tuh ada konteksnya kita beberapa atribut-atribut lain pada bagian tag H2. Jadi H2 itu sebuah tag head dengan ukuran tertentu. Kita bisa mulai dari H1, H2, H3 dengan ukuran yang paling besar ada di H2. Nah, kalau ini nih salah satu bentuk pemanggilan CSS kurang lebih, koreksi kalau saya salah, secara langsung menjadi inline di sebuah tag HTML. Kurang lebih seperti itu. Dan juga saya menggunakan div class untuk mengubah sebuah isi konten yang saya sampaikan agar lebih mudah dalam menyesuaikan bentuk dan tampilannya. Kurang lebih itu pada tag yang ada. Di sini juga ada tag artikel dengan kelasnya itu card seperti ini gitu. Serta juga saya menampilkan uh, tag footer seperti yang dilihat di bawah. Ini tag footer pada setiap halaman pada proyek tugas hari-hari saya. Itu segitu kita bisa pindah ke halaman selanjutnya. Di halaman profile, di menu profile, saya menggunakan beberapa tag HTML dan kurang lebihnya sama. Jadi di sini saya menghubungkannya secara eksternal dengan file style.css dan ini juga ada file di dalam eh, tag head. Jadi saya juga menggunakan tidak hanya eksternal tapi juga ada internal dan juga ada inline CSS. Di sini sekarang ada profile container, profile foto untuk mengatur ukuran foto yang ada di sini, foto yang saya tampilkan. Ada juga ini profile foto, image. Ada juga profile information table. Jadi ini sebuah kelas yang saya panggil untuk ada tag table gitu. Jadi buat pemanggilannya itu ada dua ya. Jadi ada pembuat section itu ada dua. Ada pemanggilan dengan bukan pemanggilan. Ada dengan kita menggunakan kelas seperti ini ditandai dengan titik di depannya. Ada juga pemanggilan dengan uh, tanda pagar. Coba saya cari dulu. Nanti kita akan menemukannya. Jadi dia tuh akan ada tanda pagarnya di depannya. Ada tanda pagarnya. Nah, bedanya apa sih antara yang titik ini dengan yang tanda pagar? Jadi bedanya tuh seperti ini. Untuk titik itu kita kenal dengan nama kelas. Kelas CSS adalah sebuah kelas. Nah, kelas ini kita bisa panggil berulang dengan atribut-atribut lain sebagai contoh. Dia ada kelas profile foto. Itu kita bisa panggil lagi dalam tag-tag HTML sebagai contoh misalkan uh, di tag div class ini kita bisa langsung manggil kelas dari profile foto gitu. Itu kita bisa pakai berulang-ulang. Beda dengan section dengan menggunakan ID. ID itu kita tandai dengan tanda pagar. Nah, tanda pagar ini, ID ini kita hanya bisa panggil sekali, jadi tidak bisa dilakukan, tidak bisa digunakan secara berulang. Seperti itu. Ini ada penggunaan tag header untuk mau bagian ini, serta juga ada table. Jadi buat table sendiri, saya menggunakan table untuk membuat bagian identitas ini, terutama dari bagian ini, dari nama lengkap sampai bawah itu menggunakan table. Namun tak tabelnya tidak terlihat karena saya ingin agar tampilannya secara estetika itu terlihat lebih baik. Jadi ada dalam atribut, dalam tag table ada beberapa atribut seperti dibungkus dengan tag-tag lain dengan atribut-atribut lain kurang lebih seperti itu. Nah, buat sekedar informasi ya, ketika kalau kalian bingung jadi gimana sih cara membuat urutan table yang benar. Jadi table itu dibuat
dari kiri ke kanan atau bisa kita bilang baris. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah seperti ini, nama lengkap, kita membungkusnya dalam satu TR yang sama dan di dalamnya terdapat TD. Jadi dia urut nama lengkap yang menyakiti tampilannya akan seperti ini. Kalau dia untuk itu dari table, nah table ini juga dibungkus dengan sebuah kelas dari ada ya kelas profile container dan buat fotonya itu saya bungkus dengan sebuah kelas profile photo. Kemudian pengaturannya, nah ini cuma bagian. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu ada eksplorasi teknis. Kurang lebih tidak banyak perbedaan ya di antara semua page-page ya. Hanya saya mengimplementasikan semua hal-hal yang sudah diajarkan oleh Pak Asep dalam hal ini, yaitu ada table, foto, bar, dan lain-lain. Nah, ini sebuah tag wajib karena kan di setiap halaman itu ada navbarnya. Jadi tinggal kita copy salin aja. Jadi hanya isi kontennya yang menggunakan. Jadi saya menggunakan sebuah atribut artikel dengan kelas card agar bisa membentuk tampilan seperti ini. Kalau itu aja yang ada bagian eksplorasi teknis ini kita pindah ke bagian advokasi. Nah, di bagian advokasi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu sama kurang lebih sama pada bagian ini. Kita pindah ke main sectionnya saja. Jadi saya membungkusnya dengan section kelas content box. Nah, ini tuh buat agar bisa ada seperti ini, saya menggunakan placeholder. Jadi saya tidak memberikan menaruh file videonya secara mentah, tapi saya menggunakan tag A dengan atribut ref dan mengarahkannya ke link video Reels Instagram pada akun Filmatic PNG dengan target blank. Jadi kalau misalkan dia terbuka akan blank gitu targetnya. Kalau misalkan videonya sudah di-capture atau bagaimana. Nah, agar bisa ditampilkan secara langsung, jadi kita tuh tidak perlu pindah ke Instagramnya ketika kita ngeklik. Saya memberikan sebuah atribut blog quote uh, dengan pas Instagram media dan memberikan sebuah embedded link. Jadi di webnya ini saya bisa langsung melakukan play videonya. Nah, jadi tidak perlu dilempar ke Instagram, padahal saya menggunakan tag A. Kurang lebih seperti itu saya juga menambah sebuah button untuk melakukan klik terhadap video tersebut. Oh, maaf bukan button, tapi hanya sebuah teks yang berada di dalam uh, tag tag A dengan atribut tag. Lanjut ke yang terakhir, belum yang terakhir, maksud saya jurnal milik kita. Kurang lebih sama, saya membuat tampilan seperti ini, tampilan sisi-sisi ini dengan sebuah kelas content box yang akan kita jelaskan nanti di pada bagian style dan CSS-nya. Sebenarnya isi kontennya ini uh, hanya sebuah interpretasi saya ketika saya membaca sebuah buku dalam konteks ini saya membaca buku animator, jadi saya menuangkannya dalam konten ini. Kalau lebih isinya sama, menggunakan konten saja dengan semua atribut atribut sebuah tag on order list dengan di dalamnya itu ada basisnya. Terakhir yaitu di bagian kontak. Di sini saya menggunakan sebuah tag form. Jadi ini tuh sebuah tag form yang berisikan ada beberapa kelas dan juga saya di sini menggunakan input tagnya yaitu text. Karena kan ini uh, bukan sesuatu yang harus dirasakan yang beda dengan password. Jadi input tagnya itu text seperti itu.
Seperti ini ada info teksnya. Nah, khusus untuk bagian yang premis ini, aku pesan, kan pesan itu kurang lebih panjang ya, akan menghasilkan teks yang panjang. Karena itu saya di sini menggunakan teks area. Jadi bukan input teks ke teks, tapi saya di sini menggunakan teks area agar lebih besar, agar bisa menampilkan lebih banyak juga. Jadi secara tampilan itu kayak, sebenarnya kalau ini panjang tuh siapa kan bisa, tapi kalau dia bisa ke bawah, secara tampilan itu akan terlihat lebih baik dan lebih sesuai juga. Selanjutnya di sini ada uh, tag button atau tombol untuk melakukan kirim pesan. Nah ini kalau diklik tidak akan menimbulkan apa-apa karena kan tidak ada database-nya, jadi tidak akan. Kurang lebih untuk itu, untuk file HTML dari teman-teman yang ada di sini, selanjutnya kita akan mengoda dari uh, CSS-nya. Di sini saya ada root, ada OTLN, ada nah ini. Jadi secara simpel ketika kita ingin mengubah keseluruhan tampilan body dari sebuah HTML yang kita buat, daripada kita membaginya satu-satu kayak tiap file kita bikin file save sintaks CSS-nya seperti ini, itu kan akan boros code ya. Jadi akan membuat code juga susah dibaca secara dokumentasi. Jadi kita tinggal aja buat di sini uh, bodinya ini dan dihubungkan CSS. Ini kemudian jadi atribut tag dari sebuah HTML dan isi kita dengan sintaks CSS-nya. Jadi background color kita ubah, kita colornya kita ubah, dan landscape-nya juga kita atur. Jadi nanti semua file HTML yang ada pada bagian body ini dalam bagian body itu nanti warnanya dari color akan mengikuti sama seperti bagian header H1. Nah di sini kan ada header ya, ada header H1. Jadi ini hanya secara spesifik untuk mengatur ke H1 ini saja. Beda dengan ini yang mengatur header secara keseluruhan. Nah ini pada nav, pada nav itu pada navbar. Nah ini pada list yang ada di navbar, dan ada ini juga ada bagian algoritma dan listnya untuk mengatur peran teksnya dan flex, serta ini ada link dari navbarnya. Jadi di navbar tadi kan ada linknya yang ada tag A dan atribut ref. Nah ini untuk mengatur itu. Nah ini kan dia pemanggilan CSS dengan menggunakan sebuah tag HTML. Nah, dengan yang titik-titik. Yang titik ini adalah sebuah pemanggilan kelas. Jadi kita membuat kelas CSS yang akan bisa kita panggil nanti di file HTML. Seperti tadi ini content box kan ada di uh, nah ini ada content box. Jadi kita tinggal panggil aja. Jadi kita nggak perlu menuliskan code-nya secara berulang. Kalau itu seperti itu, ada container, dari start, ada hover. Nah, gimana sih cara membuat seperti ini tuh ada kayak gini? Nah, ini tuh menggunakan hover ya. Jadi nanti ada transformnya, ada before afternya seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan sebelum ini kan dia warnanya putih. Lihat ya backgroundnya warnanya putih. Tapi ketika kita arahkan ada hover yang berjalan di sini. Jadi teksnya uh, border code-nya itu berubah menjadi warna hijau. Nah ini buat mengatur filternya, teksnya saya buat santai, paddingnya 40 pixel, dengan background dan warna. Seperti ini. Mungkin dari penjelasan saya kurang lebih itu aja. Secara singkat akan saya rangkum. Jadi untuk proyek kali ini saya membagi sebuah HTML, sebuah file HTML ke beberapa file. Membaginya dalam sebuah beberapa file yang saya hubungkan dengan tag.
A dengan atribut ref untuk pemanggilan dokumennya. Untuk CSS sendiri saya untuk melakukan penghubungan dengan berbagai cara. Yang pertama saya mengimplementasikan dengan ini yaitu eksternal dengan menghubungkannya dengan file CSS itu sendiri. Saya juga menggunakan pemanggilan CSS secara internal. Jadi saya melakukan syntax code pada bagian head dengan text style pada bagian text head di file HTML. Juga ada yang melakukan dengan inline, jadi secara langsung di code-nya dengan pemanggilan seperti ini. Ada juga style, nah ini salah satu bentuk implementasi inline CSS. Kurang lebih itu hasil project dari tugas hari raya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang Bapak ingin tanyakan, kita akan bisa dulu diskusi secara offline di pertemuan mendatang. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan. Terima kasih atas informasi yang Bapak sehingga membantu saya di melakukan proyek kepada saya Muhammad Jeffrey dari kelas TI2A NIM 2017411111. Izin menutup presentasi pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.